Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah metode simulasi. Selanjutnya, dari kelompok 9, ada saya untuk nomor urut 9, Leonard Sudeyon, ada Novi Elsa Nurasi untuk nomor urut 10, Anissa Setiani nomor urut 11, Stefani Paulina untuk nomor urut 12, Nabila Asalwa untuk nomor urut 13, dan Gabriela Florentina untuk nomor urut 42. Next. Di sini yang pertama akan saya jelaskan tentang kasus 1. Next. Untuk soal dari kasus 1, bisa Anda baca sendiri untuk kasusnya. Next. Untuk sintaks yang digunakan dalam kasus 1 ini, sudah dibentuk dalam sebuah tabel yang dibagi menjadi 2, yaitu sintaks dan penjelasannya, dengan sintaks yang dimulai dari pendefinisian jumlah ulangan sebanyak 500 kali sampai dengan pendefinisian ragam. Next. Untuk hasil output dari diagram pencar dengan row sampai dengan 0, dari plot yang didapat dari RStudio dapat disimpulkan bahwa untuk data X terhadap Y terlihat bahwa ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar maka Y juga akan bertambah besar. Dan dari plot diagram pencar X dengan sisaan, ditemukan bahwa sebaran data X terhadap sisaan data tersebar secara acak dan merata, tidak terbentuk suatu pola tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini masih untuk model row sama dengan 0, yaitu di mana ada histogram dan model. Dari histogram yang didapat, dapat disimpulkan bahwa untuk sebaran data cenderung berdistribusi normal. Sedangkan untuk model yang didapat adalah Y sama dengan 4,22 ditambah 0,6X dengan perolehan nilai harapan sebesar 0,2381, bias parameter beta 1 sebesar min 3,761 dan bias parameter pada beta 2 min 0,361, di mana ragamnya sebesar 6,555149. Next. Kemudian yang kedua yaitu diagram pencar pada row 0,1. Yang pertama pada plot diagram pencar XY dapat disimpulkan bahwa untuk data X terhadap Y terlihat bahwa ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar maka Y juga akan bertambah besar. Kemudian di sebelah kanan diagram pencar X, sisaan dapat disimpulkan bahwa untuk sebaran data X terhadap sisaan data sebesar secara acak dan merata, tidak berbentuk suatu pola tertentu. Next. Nah, ini histogram dan model dari row 0,1. Yang histogramnya dapat dilihat di layar. Dari histogram tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sebaran data cenderung berdistribusi normal. Akan tetapi terdapat suatu pencilan di antara nilai min 8 sampai min 6. Kemudian untuk modelnya yang didapat adalah Y sama dengan 3,88 ditambah 0,59X dengan perolehan nilai harapan sebesar min 0,193, bias parameter beta 1 sebesar min 4,193 dan bias parameter beta 2-nya min 0,79 dengan ragamnya sebesar 5,40365. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk diagram pencar dengan row sebesar 0,5, berikut adalah diagram pencarnya. Dari plot yang sebelah kiri dapat disimpulkan bahwa data X terhadap Y terlihat bahwa ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar maka Y juga akan bertambah besar. Sedangkan untuk yang sisaan, dapat disimpulkan bahwa data X terhadap sisaan berbentuknya acak atau polanya tidak membentuk pola tertentu. Next. Selanjutnya untuk histogram dan model dari row 0,5, berikut adalah hasil histogram dan modelnya. Dari histogram dapat disimpulkan bahwa datanya cenderung berdistribusi normal karena datanya mengumpul di tengah. Selanjutnya untuk model didapatkan Y sebesar Y sama dengan
3,25 plus 0,59X dengan perolehan nilai harapan sebesar min 0,733, 0,495, dan bias parameter beta 1 sebesar min 4,77, dan beta 2-nya yaitu sebesar min 1,37. Dengan nilai ragam dari data itu, rho-nya sebesar 0,5. Dengan nilai ragam data rho 0,5 sebesar 3,51. Next. Selanjutnya untuk diagram pencar pada rho 0,9, yang sebelah kiri adalah diagram pencarnya, yang kanan adalah diagram sisaannya. Dari diagram pencarnya dapat disimpulkan bahwa data X terhadap Y terlihat bahwa ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar, maka Y akan bertambah besar juga. Sedangkan untuk sisaannya, datanya tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Next. Selanjutnya untuk histogram dan modelnya, untuk histogram dapat disimpulkan bahwa data cenderung melenceng ke kiri, dapat dilihat bahwa datanya itu mengumpul pada bagian data yang lebih besar, yaitu pada antara 5 dan 15. Selanjutnya untuk modelnya dapat didapatkan bahwa modelnya itu adalah Y sama dengan 6,427 plus 0,601X dengan perolehan nilai harapan sebesar 2,777, 2,777,078 dan bias parameter beta 1 sebesar min 1,222922 dan beta 2-nya itu sebesar 2,177078. Ragam dari rho 0,9 sebesar 16,971313. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus 3. Berikut merupakan studi kasus pada kasus 3, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, untuk sintaks pada kasus 3, dapat dilihat di layar bahwa input konstan yang digunakan pada kelompok kami yaitu N besar sebesar 100, mu sebesar 20, ragam sebesar 16, K 345, dan P sama dengan 2. Untuk ulangannya sebanyak 200. Selanjutnya, berikut merupakan histogram X. Dari hasil output pada software RStudio, terlihat bahwa terdapat pencilan pada nilai besar, sehingga histogram menjulur ke kanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya histogram untuk K sama dengan 3. Untuk histogram rata-rata, pada grafik histogram bagi status nilai rata-rata Y topi menunjukkan bahwa pusat garis pada rata-rata mu sama dengan 10. Bergeser ke arah kanan lebih besar dari nilai rata-rata mu, sehingga dapat terindikasi adanya pencilan. Sedangkan untuk grafik histogram median, menunjukkan bahwa pusat garis pada median masih berada pada mu sama dengan 10. Next. Selanjutnya untuk histogram K sama dengan 4. Pada grafik histogram bagi 100 nilai rata-rata Y topi menunjukkan bahwa pusat garis pada rata-rata mu sama dengan 10 bergeser ke arah kanan lebih besar dari nilai rata-rata mu, sehingga dapat terindikasi adanya pencilan. Pada grafik histogram median K sama dengan 4 menunjukkan bahwa pusat garis pada median masih berada pada mu sama dengan 10. Untuk histogram K sama dengan 5, pada grafik histogram bagi 100 nilai rata-rata Y topi menunjukkan bahwa pusat garis pada rata-rata mu sama dengan 10,2 bergeser ke arah kanan lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga terindikasi adanya pencilan. Selanjutnya pada grafik histogram median menunjukkan bahwa pusat garis pada median berada pada mu sama dengan 10,2. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada nilai harapan penduga. Di sini ada untuk K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Untuk K sama dengan 3, dari output hasil analisis R, menggunakan R,
diketahui bahwa nilai harapan penduga rata-rata secara empirik lebih dekat terhadap nilai mu sama dengan 10, yaitu sebesar 10,04778. Lalu berdasarkan output hasil analisis menggunakan R, dapat diketahui juga bahwa nilai harapan penduga rata-rata untuk K2 sama dengan 4 secara empirik lebih dekat terhadap nilai mu sama dengan 10, yaitu sebesar 10,01346. Dan untuk K yang terakhir, dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai harapan penduga rata-rata secara empirik lebih dekat terhadap nilai mu sama dengan 10 sebesar 10,05943. Selanjutnya ada bias. Dari output tersebut di atas, dari output tersebut dapat diketahui bahwa bias pada rata-rata lebih besar daripada bias pada median. Ini untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 4, bias pada rata-rata lebih besar daripada bias pada median juga. Lalu untuk K yang sama dengan 5, bias pada rata-rata lebih besar daripada bias pada median. Selanjutnya untuk ragam penduga, untuk K sama dengan 3, ragam dari penduga pada rata-rata lebih kecil daripada ragam dari penduga pada median. Dan untuk K sama dengan 4 dan K sama dengan 5, ragam dari penduga rata-rata lebih kecil juga daripada ragam dari penduga pada median. Untuk efisiensi penduga, dapat dilihat dari output bahwa nilai efisiensi untuk K sama dengan 3 lebih dari 1, yaitu sebesar 1,575978, yang bermakna bahwa penduga pada ragam lebih efisien daripada penduga pada rata-rata. Untuk K sama dengan 4, nilai efisiensi lebih dari 1 juga, yaitu sebesar 1,910767, yang bermakna bahwa penduga pada ragam lebih efisien daripada penduga pada rata-rata. Yang terakhir untuk K sama dengan 5, nilai efisiensi lebih dari 1, yaitu sebesar 1,50319, yang bermakna bahwa penduga pada ragam juga lebih efisien daripada penduga pada rata-rata. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.